Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu sekalian, jemaah salat maghrib masjid Jirin yang Allah. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada kehadiran Allah. Kita masih diberikan kesempatan kembali untuk mengkaji atau belajar mengkaji akidah kita agar semakin hari keimanan kita kepada Allah semakin kuat. Dan hari ini kita masih membahas tentang tugas-tugas malaikat yang wajib kita ketahui. Untuk itu mari kita awali dengan bersama-sama baca surah Al-Fatihah. Ila hadratil Imam Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk mengingat kembali bahwa malaikat yang wajib kita imani dan wajib kita kenal itu ada 10. Mulai dari Jibril, Israil, Israfil, Mikail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. 10 malaikat itu kalau dilihat dari tugas-tugasnya maka dibagi menjadi 4. Jadi tugas 10 malaikat itu dibagi menjadi 4. Yang pertama al-mutasarrifun, yaitu malaikat yang bertindak melakukan apa yang harus dilakukan. Al-mutasarrifun. Al-mutasarrifun itu nanti ada 4, yaitu malaikat Jibril yang tugasnya menyampaikan wahyu, malaikat Mikail yang mengatur cuaca, hujan, angin, Israfil meniup sangkakala, dan Israil yang tugasnya mencabut nyawa. Itu malaikat al-mutasarrif. Ada malaikat yang tugasnya adalah al-fatimun, yang memberikan atau yang menguji manusia. Itu ada 2, yaitu malaikat Munkar dan Nakir. Nanti ada lagi malaikat al-hafidhun. Al-hafidhun ada Raqib dan Atid. Ada al-khazinun, malaikat yang menjaga surga, menjaga neraka. Itu nanti diwakili oleh malaikat Raqib dan malaikat Malik dan Ridwan. Kita sudah sampai pada pembahasan tentang al-hafidhun, malaikat yang menjaga kita. Nah, kalau kita tahu ternyata diri kita itu oleh Allah dibekali penjaga-penjaga yang banyak. Bukan hanya 2 malaikat, bukan hanya Raqib dan Atid, tapi banyak. Wal hafidhuna qismani, adapun atau dan malaikat-malaikat yang menjaga manusia kita itu ada qismani, ada 2 bagian atau ada 2 macam.
Ahaduhuma, salah satunya adalah hafiduna lil abdi minal madarri. Jadi kita itu diberi oleh Allah malaikat yang mengiringi kita. Yang pertama adalah malaikat yang menjaga setiap kita dari madar. Madar itu artinya mara bahaya. Dijaga kita. Wa tsanihima, lalu yang kedua, hafiduna lima yasduru min qaulin aw fi'lin aw i'tiqad. Yang kedua, kelompok yang kedua adalah malaikat yang menjaga apa saja yang keluar dari diri kita, dari seorang hamba, baik itu ucapan ataupun perbuatan ataupun i'tiqad atau keyakinan. Jadi itu rupanya itu kita itu manusia itu, setiap manusia itu diiringi atau disertai oleh malaikat yang menjaga kita dari madar dan marbah. Itu sebabnya setiap kita sebenarnya diberikan sinyal atau diberikan alarm. Cuman kadang-kadang kita kadang-kadang kita mengabaikan alarm itu. Nah, alarm yang dimaksud itu adalah firasat. Pernah nggak kita mengalami sesuatu pikiran yang gak enak? Itu namanya firasat. Kayaknya akan terjadi ini, kayaknya saya akan begini. Nah, itu namanya firasat. Kita punya firasat, cuma kadang-kadang suka diabaikan. Seringkali kan orang tua dulu ya, kalau mau bepergian terus ragu-ragu, lebih baik gak usah. Itu firasat. Sebab kalau kita pergi beneran, padahal kita ragu berangkat apa enggak, itu ternyata kalau kita pergi ada sesuatu alam melintang di tengah jalan. Itu namanya firasat. Itu di dalam surat 13, surat Ar-Ra'd itu ada ayat Allah nyatakan lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Lahu, bagi setiap orang atau bagi seseorang, bagi manusia itu ada mu'aqibat. Mu'aqibat itu artinya malaikat-malaikat yang mengiringi, yang mengikuti dan menyertai kita. Min baini yadaihi, dari depan, wa min khalfihi, dan dari belakang. Dari depan ada, dari belakang ada. Itu tugasnya apa ya? Yahfazunahu min amrillah, dia menjaga makhluk Allah, manusia ini atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nanti diterangkan oleh Imam Nawawi di sini. Jadi sekali lagi, malaikat yang menjaga kita itu dibagi dalam dua golongan. Golongan pertama adalah yang menjaga manusia dari madharat, dari mara bahaya. Yang kedua, menjaga apa yang terucap, yang keluar dari kita, baik itu ucapan maupun perbuatan ataupun akidah atau keyakinan dalam hati. Itu bisa dilihat dalilnya dalam surat Qaf, surat ke-50 ayat 18. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Terus ayat itu, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ma yalfidhu, tidak terucap, min qawlin, dari ucapan, illa ladaihi, kecuali di sisinya, di dekatnya ada raqibun atid, malaikat raqib dan atid. Nah itu surat Qaf surat 50. Fal hafizuna minal madar. Nah, tadi ada yang menjaga manusia, ada yang menjaga ucapan, perbuatan, mencatat ucapan, perbuatan, dan etika atau keyakinan yang ada pada manusia. Yang menjaga itu ada berapa? Fal hafizuna, malaikat-malaikat penjaga. Fal hafizuna, adapun malaikat-malaikat yang menjaga minal madari,
manusia dari hal-hal yang membahayakan, mara bahaya. Itu ada asyratun bil lail wa asyratun bin nahar. 10 di siang hari, 10 di malam. Jadi kalau kita tiap hari itu siang diikuti 10 malaikat yang menjaga kita, malam juga dijaga oleh 10 malaikat. Akhraja At-Tabari, Imam Tabari telah mengeluarkan sebuah riwayat hadis min tariqi Kinanah, dari jalur Kinanah Al-Adawi, jalur Kinanah Al-Adawi, anna Utsmana, bahwasanya Utsman bin Affan, salah satu sahabat Nabi dan menantu kanjeng Nabi, anna Utsmana, bahwasanya Utsman bin Affan sa'alan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang apa? An adadil malaikah al-muwakkalina bil adamiyyi. Utsman bin Affan pernah tanya kepada Nabi tentang jumlah bilangan malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk menjaga anak manusia, anak keturunan Adam. Faqala, maka kemudian kanjeng Nabi menjawab, likulli adamiyyin, bagi setiap anak Adam atau bagi setiap manusia itu asyratun bil laili wa asyratun bin nahar, 10 malaikat menjaga di malam hari dan 10 malaikat menjaga di siang hari. Siang malam diikuti, diiringi. Jadi kita, kalau bahasa modernnya, bahasa sekarang itu, kita itu sudah diberi oleh Allah bodyguard. Siang 10 orang, 10 malaikat, malamnya 10. Jadi ada bodyguardnya yang menjaga kita setiap hari. Kata Nabi SAW berdasarkan riwayat Kinanah Al-Adawi. Kemudian jadi 10 di malam hari, 10 di siang hari. Nah, di mana saja itu 10 itu? Menjaganya di mana? Atau tugasnya dari mana? Dari arah mana? Kita lihat. Wahidun an yaminihi, 1 menjaga di sebelah kanan. Bodyguard. Wa wahidun an yaminihi wa akharun an shimalihi, 1 belah kanan, 1 lagi sebelah kiri. Ada 2 ya, ada 2 malaikat. Wa itnani min baini yadayhi wa min khalfihi, 2 malaikat di depan dan di belakang. Di belakang, di depan 1, di belakang 1. 1, 2, 3, 4. Sudah 4. Kemudian wa itnani ala jambihi, ada 2 malaikat yang berada atau yang senantiasa menjaga lambungnya kanan kiri. Di sebelah kanan dan sebelah kiri. Sini jaga lambungnya. Kemudian wa akharun qabidun wa akharun qabidu ala nasiyatihi, 1 lagi. Itu sudah berapa tadi? Kanan kiri, depan belakang 4, di lambung 2, berapa? 6 ya? Sudah 6. 1 lagi yang ke-7 adalah qabidu ala nasiyatihi, dia bertugas memegang atau mengawas, memegang ubun-ubun. Makanya jangan sembarangan kita pegang orang, kepala orang. Pegang aja ini kepala, ada yang pegang, malaikat yang menjaga kita, ya, menjaga di ubun-ubun, pegang ubun-ubunnya. Nah, kata Imam Nawawi, fa in tawadhu'a rafa'a, kalau orang yang dipegang ubun-ubunnya, orang yang dijaga tadi oleh malaikat yang memegang ubun-ubunnya, dia orangnya itu tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati. Rendah hati itu lawannya apa? Sombong.
Tawadhu lawannya takabur. Tawadhu. Kalau orang yang dijaga malaikat tadi, yang dipegang tubuhnya oleh malaikat, orang yang tawadhu, rendah hati, ya, rafa'an, maka dia diangkat derajatnya, diangkat, ditinggikan derajatnya. Tapi sebaliknya wa in takabbara, kalau orang yang dipegang tubuhnya tadi itu bertingkah takabur, takabur itu dari kata kabbar yukabbiru, takabburun artinya itu merasa besar. Kalau bahasa Jawanya gemede, ya, gemede. Gemede itu merasa besar, merasa paling, semuanya paling pintar, paling hebat, paling berkuasa, paling berpengaruh, paling berkuasa, paling berpengaruh, paling semuanya paling semua. Gak mau dia disaingi, gak mau ada pesaingnya. Itu namanya takabur, gemede. Atau kalau bahasa Jawa Timurnya apa ya? Gemede. Itu nanti ada asal. Tapi sudah kalau takabur dimaknai dengan tadi gemede itu apa namanya, mandes itu ya tegas, merasa besar. Nah, itu namanya. Kalau orang yang dipegang itu takabur, wahid takabur, orang justru dia direndahkan derajatnya oleh si malaikat yang menjaga umur. Sudah 6 ya, sudah 7. Kemudian 2 lagi, wa idnani ala syafataihi. 2 malaikat lagi dari yang 10 itu dia berada di syafatai. Syafatai itu 2 bibirnya. Di sini. Pertanyaannya, ada kan orang yang berpendapat, loh, malaikat ada juga malaikat yang gantung di dagunya. Bisa belum ketemu nih saya kan ketemu hadisnya. Tapi kalau yang bukan menjaga, tapi berada di 2 bibirnya. Ngapain dia di 2 bibir itu? Itu 2 malaikat. Jadi wa idnani ala syafataihi, ada 2 malaikat yang berada di 2 bibirnya. Bukan untuk menangkap ucapan, baik ucapan baik ataupun ucapan buruk, bukan. Tapi disebutkan di sini walaisa yahfadhani alaihi illa sholata ala nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 malaikat yang berada di 2 bibir itu setiap hari dia tidak menjaga kita. Dia tidak menjaga. Tapi jadi disertakan oleh Allah untuk kita. Tugasnya dia bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Masya Allah. Ini artinya apa? Ini sebenarnya sentilan untuk kita. Ini sebenarnya adalah kita itu disentil atau apa namanya? Supaya kita bersolawat. Lumayan Allah kuasakan kepada kita di 2 bibir kita. Ada malaikat yang bersolawat, kok kitanya nggak bersolawat kepada Kanjeng Nabi? Maksudnya gitu. Kita disentil oleh Imam Nawawi. Ada 2 malaikat yang berada di 2 bibir kita, tugasnya membaca sholawat. Entah itu sholawat Jibril sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, atau sholawat apa saja. Mestinya kita itu juga begitu. Setiap hari kita bisa, atau paling tidak kita bersolawat kepada Kanjeng Nabi berapa sekuatnya. Apakah 100 kali, apakah 200 kali, apakah 1000 kali, atau berapapun. Karena apa? Karena perintah sholawat itu secara tegas disebutkan dalam surat 33, surat Al-Ahzab ayat 56 atau 53. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan sholawat kepada kita itu didahului dengan penegasan dengan ungkapan aku, Allah,
dan bersama para malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu kalian wahai orang beriman bersolawat kepada kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk apa solawat kepada kanjeng Nabi? Ada yang bertanya kan? Untuk apa solawat kepada kanjeng Nabi? Kan kanjeng Nabi sudah mendapatkan penuh, ibarat gelas itu sudah penuh rahmat kasih sayangnya dari Allah. Dari Allah sudah cukup. Kenapa kita disuruh ikut solawat juga? Itu bisa dijelaskan oleh Syekh Al-Min Al-Maliki di dalam salah satu karya beliau. Wah, manfaatnya solawat itu banyak sekali. Dan juga berdasarkan hadis-hadis Nabi, sebenarnya solawat yang kita baca satu manfaatnya. Ketika kita bersolawat kepada Allah, kepada Nabi, yang pertama kita sedang melaksanakan perintahnya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu shollu, wahai orang beriman bersolawat. Lalu kita bersolawat, berarti kita menaati perintahnya Allah. Kalau menaati perintahnya Allah berarti ibadah. Kalau ibadah berarti bernilai. Yang kedua, ketika kita bersolawat kepada Nabi, sesungguhnya kita sedang menggabungkan solawat kita, digabung, dicampur dengan solawatnya para malaikat dan juga solawatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin, pasti kualitas dan kuantitas solawat kita itu paling rendah dibandingkan dengan solawatnya para malaikat, solawatnya untuk Allah. Tetapi Allah ingin digabung. Kalau solawat kita digabung dengan solawatnya malaikat, maka solawat kita yang kualitasnya rendah itu menjadi naik. Ikut naik dan disetarakan dengan solawatnya para malaikat. Saya mau kasih contoh. Kalau kita nimbang kedelai, ya, ada kedelai susah. Nimbang gabah atau nimbang beras, itu kan di dalam satu karung beras itu tidak semuanya beras yang berkualitas baik, ya kan? Ada beras yang kualitasnya rendah, tapi ketika ditimbang sama nggak dengan yang kualitasnya baik? Sama. Kedelai, nah saya pernah petani. Ketika kita nimbang kedelai satu karung itu tidak murni kedelai semua. Ada tanahnya, ada ada batunya. Tapi batu itu ikut ketimbang, tanah itu ikut ditimbang. Meskipun nanti ketika sudah dibeli dan mau dijadikan tahu, itu disortir, dibuang, tetap dibuang. Tapi paling tidak ketika kita ditimbang, batu itu ikut ketimbang, tanah itu ikut ketimbang. Kain. Jadi ketika kita bersolawat, sesungguhnya kita sedang menggabungkan solawat kita antara dan solawatnya Allah dan para malaikat. Yang berikutnya, mengapa kita bersolawat kepada Nabi? Sebagai bentuk rasa terima kasih atas perjuangan kanjeng Nabi menegakkan syariat Islam, dan kita dengan syariat yang ditegakkan oleh kanjeng Rasulullah, alhamdulillah kita mendapatkan hidayah, yaitu ikut syariatnya bagi Rasulullah SAW. Berikutnya kata Sayyid Ali, sholawat itu kedudukannya atau fungsinya hampir sama dengan istighfar, bahkan sama dengan istighfar. Artinya kalau kita bersolawat, Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita. Sholawat itu juga bisa menjadikan sarana kita bisa dekat dengan kanjeng Nabi dan dikenal oleh kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tersebut kali mudah-mudahan kelak kita mendapat syafaatnya kanjeng Nabi, tapi kita malas bersolawat. Kita tidak pernah ikut solawat, membaca solawat kepada Nabi. Bagaimana mungkin Nabi nanti kenal kita? Karena salah satu tanda itu umat Nabi Muhammad adalah ada solawat yang pernah diucapkan oleh kita semua. Jadi ketika Allah menugaskan malaikat di dua bibir kita dan tugasnya adalah membaca solawat sepanjang hari, sepanjang malam, itu sebenarnya sentilan buat kita. Kita disinggung, harusnya Anda juga bersolawat dong. Itu di dua bibir kan ada malaikat yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah berapa itu? Sudah 9. Ya, 9 ya. Depan, belakang, kanan, kiri, depan. Di sini 1, 5, di lambung 2,
7. Kemudian di bibir 29. Satu lagi gimana? Wal ashir atau wal ashiru, sedangkan malaikat yang ke-10 adalah malaikat yang yahrisuhu minal hayyati, yang menjaga setiap kita, setiap hamba dari hayyat. Hayyat itu binatang. Menjaganya kapan? Anta dakhulafahu wal ashir yahrusul hadi anta dakhulafahu, itu menjaga binatang seperti ular agar tidak masuk ke mulut ketika kita dalam keadaan tidur. Idza nama kita tidur sedang tidurnya nyamuk, kemudian mulutnya terbuka, lalu masuk sampai ke tenggorokan. Coba terus berhenti di tenggorokan, apalagi misalnya itulah, apalagi misalnya ular atau kecoa atau apa saja lah bisa masuk. Kita dijaga oleh malaikat supaya tidak sampai masuk binatang ke dalam mulut kita ketika kita sedang tidur. Masya Allah, kalau begitu ya Allah, kita itu patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Allah memasakkan malaikat untuk menjaga kita. Alhamdulillah, yang tidak cukup sekali itu mestinya. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah kita itu diwakili ketika setiap habis sholat. Habis sholat kita disuruh bertasbih, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Jangan tinggal itu, karena sebagai bentuk ucapan terima kasih kita kepada Allah Subhanahu. Kemudian waqala al-Mahdi, berkata Imam al-Mahdi nama orang ini, inna Uthmana, sesungguhnya Utsman bin Affan, sa'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min malakin al-insan, berapa jumlah malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk menjaga manusia atau yang ditugaskan untuk mengiringi, menyertai manusia, berapa ya Rasulullah? Fadzakara, maka kemudian Rasulullah menuturkan, menjelaskan atau mengatakan Ishrina malakan, bukan hanya 10 malah, tapi juga Rasulullah dalam riwayat dan mengatakan 20 malaikat. Gitu. 20 malaikat, banyak banget. Kalau kita sedang tidur berdua, di situ ada 40 malaikat. Kamar kita. Nah, terus wadakaro al-Ubayyu, telah menuturkan atau menceritakan siapa al-Ubayyu. Ubay, Allah suami namanya Ubay bin Ka'ab, atau enggak Ubay, dia Ubay. Annahu yahfadhu libni Atiyah, bahwasanya Ubay ini hafal apa yang pernah diucapkan oleh Ibnu Atiyah. Dia ingat apa yang diucapkan oleh Ibnu Atiyah. Apa kata Ibnu Atiyah? Anna kulla insanin, bahwasanya setiap manusia itu yuwakkalu bihi, diserai atau disertai, ya, disertai oleh malaikat kepadanya, min hini wuqu'ihi nutfatan minar rahimi ila mautihi 400 malakin. Kata Ibnu Atiyah bahwasanya setiap kita itu sudah disertai atau sudah disertai, diiringi oleh malaikat itu sejak kapan? Min hini wuqu'ihi nutfatan, sejak air sperma membuahi ovum. Jadi sejak terjadi pembuahan, ya, masih sperma terjadi pembuahan, Allah sudah menugaskan malaikat untuk menyertai terus, melihat perkembangannya si janin dalam rahim.
seorang ibu. Minar rahimi ila mautihi, sampai matinya, disertai dari sejak pembuahan di dalam rahim sampai kelak mati, disertai atau diiringi oleh berapa malaikat? Ini kata Ibnu Atiyah, 400 malakin, 400 malaikat. Untungnya malaikat itu terbuat bukan dari jas, terbuat dari nur, dari cahaya. Untungnya kalau berbentuk jasad luas, kita jangan cukup naik mobil 400 malaikat itu semua. Qala al-Bajuri, Imam al-Bajuri berkata, wa hifdzuhum, penjagaan para malaikat itu lil abdi kepada seorang hamba, innama huwa mu'allaq, dia hanya menjaga dari takdir-takdir yang mu'allaq, menjaga agar tidak begini. Tapi ada takdir itu ada dua, ada takdir mu'allaq dan ada takdir mubrom atau ghair mu'allaq. Jadi kalau takdir mu'allaq itu takdir sesuatu yang akan terjadi berdasarkan sebuah akibat. Kalau kita lalai jalan di jalan raya, akibatnya apa ya? Kecelakaan. Itu namanya takdir mu'allaq. Kalau kita hati-hati, ya semoga gitu. Tapi kalau takdir mubrom itu takdir yang tidak bisa dirubah, tidak bisa diikhtiar. Misalnya apa? Ajal itu kalau sudah datang, ya udah, nggak bisa diikhtiar, mau berobat kemana pun. Kalau ajal sudah tiba, maka kematian tetap akan terjadi. Itu namanya takdir mubrom. Ketika malaikat itu menjaga takdir yang mu'allaq tadi, dia bisa bertindak atau dia bisa ikut campur tangan. Tapi kalau terhadap takdir yang mubrom yang sudah pasti nggak bisa dirubah-rubah, maka dia tidak akan ikut campur tangan, berjalan atau takdirnya itu terjadi. Itu menurut pendapat Imam al-Bajuri. Wal hafizuna lima yasdur minal abdi. Nah, sekarang itu kan malaikat yang menjaga hamba dari segala macam mara bahaya. Wal hafizuna lima yasdur minal abdi, sedangkan adapun malaikat yang menjaga apa-apa yang keluar dari seorang hamba, dari seorang manusia, min qaulin aw fi'lin aw i'tiqadin, baik itu berupa ucapan atau perbuatan atau keyakinan, itu istilahnya ada dua. Malaikat yang menjaga ucapan, menjaga perbuatan, itu ada dua. Yaitu siapa? Raqibun wa atidun, namanya raqib dan atid. Wa kullu minhuma, dan setiap atau masing-masing dari keduanya, raqibun, malaikat raqib ay hafidun. Raqib itu artinya hafid, yang menjaga atau memelihara. Wa atidun, yang kedua atid ay hadirun, yang senantiasa hadir. Selama ini kita itu berkeyakinan yang raqib ada sebelah kanan, yang atid ada di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan mencatat kebaikan, yang sebelah kiri mencatat keburukan. Tapi sebenarnya enggak. Dua-duanya namanya raqib atid, gitu. Yang di sini ya raqib atid, yang di sini juga raqib atid. Namanya sama, dua-duanya itu sama. Ada satu-satu raqib atid. Selama ini kita menyebutnya begitu. Fakul wahidin minhuma, setiap masing-masing satu dari dua raqib atid yang kanan dan kiri, yusamma bihadail ismaini, dua-duanya dinamai dengan dua nama tadi, raqib atid gitu. La kama qad yatawahamu, tidak seperti atau tidak sebagaimana yang telah diduga atau diyakini oleh banyak orang, min anna ahadihima, bahwasanya salah satu dari keduanya namanya raqib, yang lain namanya atid. Bukan gitu. Namanya dua-duanya sama, raqibun atid. Qala al-Bajuri kal jalal al-mahalli.
Itu pendapat Imam Al-Bajuri, sebagaimana juga dikutip dari pendapatnya Imam Jalaluddin Al-Mahalli, pengarang tafsir Jalalain. Qala Audul Umrawi, ada seorang penyair namanya Aud al-Umrawi mengatakan ini, huma raqibun wa atidun ulima likulli wahidin kama qad ulima. Nah, ini kata penyair, dua-duanya namanya raqibun atid, sebagaimana sudah diketahui atau sudah masyhur, likulli wahidin kama qad ulima, setiap salah satu dari keduanya ya itu namanya begitu. Wa huma la yataghayyarani ma dama al-'abdu hayyan. Keduanya malaikat raqib tadi, raqib atid itu tidak akan pernah bergeser, tidak akan pernah pergi madamal abdu hayyan, selama seorang itu hidup. Fa idza mata, maka tatkala seorang yang dijaganya itu meninggal dunia, yaqumani ala qabrihi, dia kemudian berada di atas kuburnya. Yaqumani atau berdiam di atas kuburnya si hamba yang dijaga. Saya meninggal, malaikat raqib atid yang menjaga saya, yang ikut saya, kalau dia akan berada di atas kubur saya. Yusabbihani wa yuhallilani wa yukabbirani. Apa yang dia? Bertasbih, dua-duanya bertasbih. Kemudian bertakbir, kemudian membaca la ilaha illallah. Wa yaktubani thawabahu lahu ila yaumil qiyamah in kana mu'minan. Tasbih dia yang mengucapkan, takbir dia yang mengucapkan, kemudian tahlil la ilaha illallah dia yang mengucapkan, tapi pahalanya dicatatkan untuk yang ditunggu. Masya Allah. Seperti tadi yang malaikat yang ada di dua bibir itu bersolawat juga untuk kita. Oleh karena itu apa? Perbanyak bersolawat supaya kita tidak malu sama malaikat yang bersolawat yang ada di dua bibir kita. Seharusnya kita juga memperbanyak tasbih, tahlil dan takbir supaya malaikat raqib atid yang melakukan membaca takbir tahlil dia itu juga tidak saya baca tahlil takbir kamu malah nggak baca. Misalnya gitu. Dicatat hasil takbir tahlilnya itu, dicatat untuk kita ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat, in kana mu'minan, kalau yang meninggal itu seorang yang beriman. Kita yang beriman. Tapi kalau yang meninggal itu kafir, wayal kananihi, kemudian malaikat raqib atid itu melaknat itu bahasa kita itu mencaci, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, in kana kafirun, kalau yang mati itu orang kafir, au munafiqon, atau orang munafik. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita telah wafat dalam keadaan mukmin yang sejati. Amin. Karena waktu sudah masuk, kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.